Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Pemirsa, siapa yang bertanggung jawab atas gangguan pernapasan pada 200.000 orang di Jabodetabek? Pembangkit listrik tenaga batu bara disebut sebagai biang kerok utama polusi di Jakarta dan sekitarnya yang memicu penyakit pernafasan. Kita tuh sebagai orang tua itu pengaruh banget ya untuk anak-anak, karena apa ya, nanti timbulnya batuk, pilek, emang karena cuacanya tidak memungkinkan untuk anak-anak. Cucu saya pun kebetulan hari ini itu dirawat di rumah sakit dikarenakan infeksi saluran nafas. Anda tinggal di Jakarta dan sekitarnya dan menderita infeksi saluran pernapasan atas? Artinya Anda adalah satu dari sedikitnya 200.000 orang yang sakit ISPA di wilayah Jabodetabek. Jumlah ini 2 kali lipat dibandingkan tahun lalu. Musababnya polusi udara yang kian memburuk. Bukan hanya ISPA, polusi juga mengakibatkan infeksi paru atau pneumonia dan asma. Itu antara 24 sampai 34% dari 3 penyakit utama tadi, pneumonia, kemudian ISPA dan asma, itu disebabkan oleh polusi udara. Menteri Sandiaga Uno menyebut PLTU sebagai biang kerok polusi udara. Menurut Pusat Riset Energi dan Udara Bersih KRIA, dalam 4 bulan terakhir ada lebih dari 130 industri termasuk PLTU batu bara yang menyumbang polutan PM 2,5. Polutan berbahaya ini mudah terbawa angin yang kemudian mengotori udara di ibu kota dan sekitarnya. Banyak sekali PLTU batubara mau tidak mau punya kontribusi terhadap polusi udara di Jakarta. Jadi ini adalah bentuk investasi yang bagus sebenarnya, membatasi operasional PLTU batubara misalnya, tapi digantikan dengan investasi energi terbarukan. Dan yang berikutnya lagi adalah proses industri, kawasan industri, baik di Jakarta dan di sekitar Jakarta, di Banten, kemudian di Jawa Barat, ini harus mulai masuk pada fase dekarbonisasi. Lalu apa yang dilakukan pemerintah? Di Jakarta, menyirami jalan dianggap sebagai solusi selain memberlakukan tilang emisi dan WFH untuk ASN. Pemerintah pusat juga merekayasa cuaca dengan hujan buatan yang dianggap bisa membersihkan udara. Nyatanya itu semua tidak kunjung mengurangi polusi, sebab wilayah yang tertutup kabut polusi sangatlah luas. Membersihkan udara, ya, membersihkan yang sekarang polusi lah ya, itu mungkin bisa dilakukan. Cuma yang perlu kita pikirkan itu seberapa besar yang akan dilakukan kan, dan itu kan areanya juga sangat luas kan. Sementara pemerintah sibuk dengan solusi-solusi